Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan membuat sebuah jurnal umum berdasarkan transaksi yang kita ambil dari sebuah contoh soal yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Kemudian kita juga akan membuat buku besar. Jadi jurnal umum kita akan post kepada buku besar. Kemudian kita juga akan membuat trial balance atau laporan neraca saldo yang semuanya pada akhirnya akan kita gunakan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Di sini kita akan menggunakan contoh soal atau contoh transaksi. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, pertama sekali kita akan membuat daftar akun yang akan kita gunakan agar lebih memudahkan kita. Kita copy dulu ke sebelah, ke dalam akun, sehingga nanti kita bisa melihat kira-kira untuk transaksi ini akun mana saja yang akan dipengaruhi. Kita klik sini, kita tambah sheet baru. Kita tulis saja di sini jurnal umum. Jurnal umum ya. Kemudian kita bikin judul untuk masing-masing field atau kolomnya. Seperti ini ya. Pertama tanggal. Kemudian bukti transaksi, kemudian kita tulis di sini deskripsi, kemudian kita tambahkan di sini akun. Jadi akun ini nanti akan kita bagi atau kita klasifikasikan lagi dari akun-akun utamanya menjadi akun individu. Kemudian kita masukkan di sini debit. Kita akan mencatatnya dalam kolom debit atau dalam kolom kredit. Oke. Nah, dari sini kita akan copy lagi biar kita gampang memindahkannya ke dalam jurnal. Kita klik sini, kita pilih saja. Baik. Pertama, sebelum kita input, kita set dulu tanggalnya menjadi date. Kemudian biar lebih sesuai, kita tulis seperti ini ya, 14 Maret. Format seperti ini. Kemudian kita tulis di sini 2 November, berarti tanggal 2 bulan 11 tahun 2025. Kita lihat. Oke, 2 November sudah pas. Kemudian buktinya 01. Kalau kita bikin 01 ternyata hanya satu saja ya. Ini sebaiknya kita set dulu numbernya. Kemudian kita pilih custom saja. Kemudian ketik ini aja. Langsung saja Anda ketik 33, nolnya 3 kali. Artinya kalau Anda oke gitu ya, maka langsung akan jadi 001. Kalau kita ketik di sini angka 2 saja, maka formatnya akan menjadi 002. Biar rapi, kita bikin center, tanggal juga kita bikin center, kemudian deskripsinya ya. Nah, dari transaksi pertama ini, tanggal 2 ini Anda lihat bahwa Tuan Budi RT menyetorkan modal pada perusahaan catering senilai 7 juta. Jadi dari transaksi ini kita lihat bahwa ada akun individu. Di sini terjadi penambahan modal atau kapital dalam akun kapital. Nah, biar tidak rancu, kita beri sub akun individunya sebagai modal Budi RT. Modal
Budi RT. Oke, R kita perbaiki T. Oke. Kemudian ketika Budi RT menyetorkan uang sebesar 7 juta, maka pada akun aset juga akan terjadi penambahan kas. Di sini kita tulis akun individunya sebagai kas. Nah, ketika kita input di sini, kita tulis di sini misalnya store modal gitu ya, deskripsinya store modal atau modal Budi RT saja. Modal Budi RT punya. Nah, agar kita tidak perlu mengetik akun atau menulis akun yang suatu saat akan terjadi kesalahan, maka kita bisa menghubungkan atau melingkan kolom E atau field akun ini dengan sheet akun yang ada di sini. Jadi caranya kita blok ini, kolom E atau field akun ini, kemudian kita pilih data, setelah itu kita pilih ini, data tools, kemudian pilih data validation, kemudian Anda pilih list, kemudian Anda pilih source-nya. Nah, ketika sudah ketik source, ketika ini sudah blink ya, atau kedip-kedip, Anda pilih akun sini, kemudian Anda blok saja di D, akun individu ini. Kemudian Anda tekan enter. Maka akan oke. Maka pada kolom ini, ketika kita klik ini, atau alternate kursor ya, panah bawah ya, itu akan langsung muncul akun-akun yang ada di akun ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan mencatatnya ke dalam akun kapital. Kita pilih Budi RT. Kemudian karena dia akun kapital, yang Anda lihat di sini ya, akun kapital itu ada di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Sehingga kalau dia berada di sebelah kanan tanda sama dengan ini, maka setiap penambahan nilai akun tersebut dicatatkan di kredit. Artinya modal Budi RT ini masuk kepada akun equity atau kapital yang berada di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Jika terjadi penambahan nilai atau penambahan nilai pada akun yang di sebelah kanan tanda sama dengan ini, maka kita catatkannya di kredit. Di sini kita catat bahwa penambahan sebesar 7 juta. Nah, untuk lebih baik tampilannya, kita pilih nilainya ya, numbernya kita pilih accounting. Kemudian kita hilangkan saja RP-nya, kemudian pilih none, kemudian oke. Nah, ini. Nah, untuk lebih bagus mungkin kita bikin dia di center ya, akun juga gitu ya. Oke. Kecuali deskripsi. Baik. Nah, agar ketika terjadi penambahan modal pada akun kapital, maka akan terjadi penambahan aset ya dalam bentuk kas. Nah, jadi di sini kita akan catat ini nomor buktinya sama, kemudian tanggalnya juga sama. Kemudian di sini deskripsinya mungkin bisa kita tulis sama juga, yaitu modal Budi RT. Nah, di sini akun yang akan bertambah adalah akun kas, akun aset dalam bentuk kas. Aset itu berada di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Artinya ketika terjadi penambahan nilai pada akun tersebut, hal ini akun individunya adalah kas, maka kita catatkan pada sisi debit. Jadi di sini kita tulis atau kita catat sebesar 7 juta. Artinya terjadi penambahan kapital dalam bentuk kas sebesar 7 juta. Selanjutnya kita akan membuat catatan yang sudah kita buat ini menjadi sebuah tabel dengan fasilitas yang ada di dalam Excel, yaitu dengan insert,
kemudian pilih tabel, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini ya. Ada Windows ini. Anda lihat di sini yang bagian tabel ini sudah terblok dalam bentuk ini. Kemudian di sini ada My Table as header. Jadi pada baris pertama itu akan dijadikan judul dari field atau kolom pada tabel tersebut. Kita klik OK. Nah, kita lihat bahwa langsung berubah tampilannya ya. Judulnya akan menjadi biru, sedangkan pada baris-baris yang akan kita input itu akan berubah warna, akan selang-seling. Kita akan melakukan transaksi nomor 2 pada tanggal 3 November. Kas kita yang sebesar 7 juta itu kita akan masukkan Bank Jabar. Sini karena tidak ada nomor transaksinya, kita tulis saja 0. Sini ya. Nah, di sini deskripsinya kita tulis di sini akun bank, setor bank. Setor bank. Store bank. Nah, akun bank ini itu termasuk bagian dari aset. Kita kembali dulu ke akun sini. Karena ini masuk bagian dari aset, maka kita akan menambah satu akun individu lagi yang masuk ke dalam kategori akun aset. Yaitu kita tulis saja di sini sebagai akun Bank Jabar gitu aja. Bank Jabar. Oke. Kita kembali ke jurnal umum. Kemudian di sini tanggalnya kita perbaiki dulu, yaitu pada tanggal 3, yaitu tanggal 2 ditambah 1. Kita jadi tanggal 3. Kemudian kita lakukan penyetoran bank. Di sini kita pilih akunnya, yaitu sudah kita tambahkan barusan menjadi akun Bank Jabar. Pada akun Bank Jabar dia pada termasuk akun aset. Di sebelah kiri dari tanda sama dengan pada persamaan akuntansi, maka ketika terjadi penambahan nilai akun bank tersebut, kita catat di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Nah, pada saat yang sama, tentu saja nilai kas kita akan berkurang. Kita akan mencatat perubahan pada sisi kas. Jadi di sini store bank juga kita catat saja deskripsinya sebagai store bank, tanggalnya sama. Nah, di sini akun kas kita akan berkurang. Jadi kita catat di sini karena sudah 2 juta masuk ke dalam bank, maka kita catat di sisi kredit karena akun kas kita mengalami penurunan nilai atau pengurangan nilai sebesar 2 juta. Nah, kalau seandainya kita catat di dalam persamaan ini, maka aset kita itu dalam bentuk kas sebesar 5 juta dan bank 2 juta, sementara kapital di sini 7 juta. Artinya nilai kiri dan kanan tetap sebesar 7 juta. Oh ya, satu lagi, sebaiknya kita tambah di sini satu field lagi, yaitu keterangan untuk memberikan catatan untuk pada tiap-tiap transaksi. Siapa tahu kita butuh nanti ya. Ini biasanya kita rapikan juga, kita taruh di tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Tanggalnya sama, tapi nomor akunnya berbeda, nomor buktinya berbeda. Lihat di sini, bukti 002, yaitu membeli persediaan secara kredit sebesar 1 juta. Nah, di sini kita tulis nomor bukti transaksinya 02 atau kita tulis angka 2 saja. Nah, di sini ada pembelian persediaan secara kredit. Kita tahu bahwa persediaan ini ada di akun aset. Nah, jadi kita tambah di sini pada akun aset ada akun persediaan. Ini kita tulis persediaan, set, pada akun individu persediaan.
kita catatkan di sini langsung saja. Kita di sini bikin saja beli persediaan, deskripsinya. Beli persediaan. Kemudian kita catat di sini sebagai akun persediaan sebesar 1 juta. Kita catat di sisi debit. Nah, pada saat yang sama, ketika kita membeli secara kredit, kita di sini sebutkan ya, ini pembelian kepada secara kredit dari Bogasari. Artinya, kita membeli secara kredit atau kita berhutang kepada pihak lain. Artinya di sini kita akan menambahkan akun individu pada liabilitas, yaitu Bogasari. Di sini kita tulis saja di sini sebagai akun kredit Bogasari. Bogasari. Nah, catat aja di sini. Kemudian langsung kita catat, karena dia juga 02, kita langsung catat, tanggalnya sama. Kemudian kita pilih di sini akun kredit Bogasari. Karena dia di sebelah kanan, ketika di sebelah kanan terjadi penambahan, maka kita catatkan di jalur kredit sebesar 1 juta rupiah. Baik, kita lanjutkan. Berikut hasil dari pencatatan seluruh transaksi yang sudah kita lakukan di jurnal umum. Nah, di sini akun ini total akun, termasuk akun subakun dan akun individu yang sudah kita tambahkan ketika mencatat seluruh transaksi. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pivot table yang ada di Excel. Tapi sebelum itu, kita akan memberi nama tabel kita. Di sini sudah kita beri nama tabel kita di sini ya. Klik desain, tabel desain, kemudian tabel name, kita beri nama tabel jurnal umum, TBL JRN umum. Nama tidak boleh nama tabel tidak boleh ada spasi, jadi kita kasih underscore. Pivot tabel dibuat dengan kita menekan insert ya, kemudian pilih pivot tabel, kemudian kita pilih from table range, maka akan muncul, lihat, tabelnya sudah nama tabel yang kita pilih tadi, TBL JRN umum. Kemudian kita lihat di sini bahwa dia akan dibuat di sheet baru. Maka kita klik OK saja. Maka di sini akan muncul sheet baru dengan nama sheet 1. Sheet inilah yang akan kita gunakan untuk membuat buku besar. Ini kita ganti saja langsung menjadi buku besar. Kemudian di sini kita mulai lihat ya, di sini berbeda ya. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, ini lihat bentuk di sini ada field yang akan kita pilih atau kolom yang akan kita pilih dari tabel tadi untuk membuat buku besar. Kalau di sini tampilan fieldnya, field section, area analysis. Kalau secara default biasanya bentuknya seperti ini. Kita pilih tampilan field dan area sectionnya jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa pilih field-field mana saja yang akan kita tampilkan ke dalam buku besar. Yang pertama tentu kita pilih tanggal. Kita klik tanggal, kita bawa ke row tanggal. Kemudian kita pilih bukti transaksi, sama jadi bukti transaksi. Kemudian kita pilih akun ya, akun. Nah, pada bagian value kita akan masukkan debit dan kredit. Debit, kemudian kredit. Nah,
Kita lihat di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, agar tampilan kita lebih baik atau lebih menarik atau lebih informatif, pertama kita lakukan pengaturan pada pivot table ini. Yang pertama, kita lihat di sini ada sub akun, gitu ya, sub ya. Pertama kita susun dulu biar lebih jelas. Kemudian ya, ini ada akun. Nah, di sini kita pilih subtotalnya do not show subtotal. Kemudian kita pilih show in compact form. Kemudian kita pilih tabular. Nah, kemudian kita pilih repeat all item. Nah, sini baru kelihatan ya. Jadi kelihatan di sini ada bukti, ada tanggal. Supaya lebih jelas kita beri ini, kita susun di center. Kemudian kita susun ini dengan kita format angkanya menjadi accounting on. Oke, sudah. Nah, sini sudah terlihat ya bahwa ada bukti, ada tanggal, kemudian akun, kemudian jumlah kredit, debit dan kredit. Nah, di sini kita perlu tambahkan satu lagi, yaitu field atau kolom saldo. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita klik sini, kemudian pilih pivot table analyze, kemudian klik di file item, calculate field. Jadi di sini kita akan menghitung, kita akan bikin field baru atau kolom baru yang merupakan hasil dari perhitungan debit dan kredit tadi. Kita tulis di sini nama fieldnya atau kolomnya, kita tulis saja saldo. Kemudian saldo ini merupakan rumusnya atau formulanya, yaitu antara debit, kita insert ya, kemudian dikurang dengan kredit, insert lagi, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul saldo dari transaksi yang sudah kita buat tadi. Oke, baik di sini. Nah, di sini setiap kita lakukan perubahan, biasanya dia ukurannya akan menyesuaikan. Untuk itu kita klik biar ukurannya tidak berubah ya. Kita pilih auto fit column with update, ini kita uncheck, sehingga jika terjadi perubahan maka dia tidak akan menyesuaikan. Maksudnya kalau seandainya kita rubah, dia tidak akan sesuai. Kita klik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat buku besar, yaitu dengan memasukkan nama untuk tiap-tiap akun, buku besar untuk tiap-tiap akun. Di sini kita klik sama dengan dulu ya, sama dengan, kemudian kita klik saja ini, kita klik, kita lihat ada kas, kita pilih hurufnya, kita besar, kita bikin besar, kemudian ini kita beri warna, kita bold. Nah, ini nanti kalau kita sudah buat slicernya, itu akan memudahkan kita untuk memberi judul pada buku besarnya. Nanti kita akan lihat ya. Di sini kita masukkan saja deskripsi ya. Deskripsi. Nah, ini juga mungkin lebih baik ya. Ini lebih baik. Ini kita kecilkan buktinya. Oke. Nah, ini mungkin lebih baik tampilannya. Selanjutnya kita perbaiki dulu ini. Ini bukan C4 tapi kita ganti menjadi akunnya. Nah, selanjutnya kita insert slicer. Di sini dari pivot table ini bisa kita insert slicer. Ini kita tutup aja dulu. Kemudian dari sini kita bikin
inside slicer. Nah, slicernya kita pilih akun. Nanti dia akan memilih untuk akun-akun saja. Nah, ini untuk semua akun. Kalau kita klik Bank Jabar saja, maka ini sudah buku besar untuk akun Bank Jabar. Jadi untuk akun individu kita bisa bikin buku besarnya seperti ini. Operasional, kas, ini. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kas itu saldonya 5.450 dengan jumlah kredit, transaksi kredit 904 dan transaksi debit 9 juta ya. Kita bisa lihat ini ya untuk kredit Acong. Ini biaya sewa, nah ini buku besar untuk tiap-tiap sub akun. Kita akan masuk kepada pembuatan trial balance atau neraca saldo. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu tampilannya sedikit. Pada bagian kas ini kita bisa tambah tulisan buku, yaitu dengan cara seperti ini. Tulis buku, kemudian spasi, oke, maka akan jadi buku kas. Jadi kalau kita klik, ini akan buku, kemudian biaya gaji, buku kas, buku kredit, oke. Selanjutnya neraca saldo atau trial balance. Caranya gampang. Pertama kita klik kanan di bagian ini, kemudian klik move or copy, kemudian pilih create copy, lalu ketik OK. Maka pada bagian sheet ini akan muncul sheet buku besar dengan nama 2, buku besar 2. Di sini kita ganti saja langsung dengan trial balance. Kemudian di sini kita ganti juga trial balance. Kemudian di sini kita pilih pivot table analysis. Kemudian kita pilih field list, maka akan muncul ini ya. Di sini slicernya kita hapus saja. Kita pilih dulu semua. Kita klik sini saja. Oke, semua. Kemudian kita klik ini ya. Kemudian slicernya kita hapus saja. Kemudian kita pilih pivot analysis, kemudian masukkan field list. Nah, di sini kita akan menghilangkan tanggal dan deskripsi. Kita hilangkan tanggal, kita klik aja di sini ya, perhatikan. Klik tanggal, maka akan hilang. Kemudian kita klik juga bukti dan kita klik juga deskripsi. Maka ini yang akan jadi trial balance kita. Nah, di sini bisa kita perbaiki sedikit lebar fieldnya atau lebar kolomnya. Selanjutnya kita akan membuat dulu, akan menentukan dulu akun-akun ini akan digunakan untuk laporan keuangan dan laporan laba rugi. Ini kita hapus saja. Kita hapus untuk tidak membingungkan. Oke, kita pilih dulu ini. Kita insert ini ya. Insert. Nih. Kemudian kita pilih ini sub akun ini, kita copy kemari, kita insert lagi sini ya, insert. Kemudian sub akun ini kita copy sini, kemudian kita klik di sini. Nanti kita akan menentukan pada trial balance ini akun Bank Jabar ini masuk ke sub akun apa. Di sini kita ya, kita tulis ini sub akun dan akan digunakan pada untuk laporan apa. Nanti kita akan gunakan. Baik, kita pilih ini dulu. Nah, di sini kita tambah lagi ya untuk tidak meragukan, kita pilih ini. Kemudian di sini laporan
Nah, kita pilih laporan. Kemudian di sini aset ini kita gunakan untuk membuat laporan keuangan, laporan neraca. Laporan neraca, atau kita tulis saja untuk neraca. Ini juga untuk neraca, kita pilih neraca. Aset ini untuk neraca, liabilitas juga untuk neraca, ekuitas juga untuk neraca. Sementara ini untuk laporan laba rugi. Nah, kita klik ya, laba rugi. Oke, kita copy. Oke. Nah, sekarang di trial balance ini kita akan menentukan Bank Jabar ini, akun Bank Jabar ini masuk ke dalam sub akun apa. Berdasarkan dua tabel ini, kita akan menentukan, kita gunakan fungsi VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita pilih Bank Jabar, kemudian kita pilih tabel array, kita jadi nilai Bank Jabar ini, akun Bank Jabar ini kita akan lihat pada data sini gitu ya. Apakah dia masuk di bagian mana? Kemudian kita pilih kolom indeksnya 2. Kemudian kita pilih nilainya false, exact match. Jadi harus sesuai benar. Kemudian kita klik, kemudian kita enter. Nah, Anda lihat bahwa Bank Jabar itu masuk ke dalam sub akun aset lancar. Ini bisa kita langsung copy formula ini dengan gini aja ya. Kita lihat ini ya, kita langsung copy saja. Nah, jadi peralatan itu ada di aset lancar, perlengkapan ada di aset lancar. Ini juga aset lancar. Pemasukan usaha itu pada revenue, modal budi RT itu ekuitas. Baik, selanjutnya akun-akun sub-akun tadi itu kita gunakan di mana? Dari akun ini kita bisa lihat bahwa untuk sub-akun aset lancar itu digunakan di neraca. Aset lancar tetap juga di neraca, liabilitas di neraca, revenue sewa di laporan laba rugi. Kita gunakan lagi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP itu ya. Kita lihat lookup value-nya sekarang di F ini, akun lancar ini. Kemudian kita titik koma, tergantung settingan Excel Anda, bisa saja nanti yang diketik itu titik 2 ya. Kemudian Anda balik lagi ke akun ini, kemudian blok yang sini, CD. Jadi akan melihat dari akun VLOOKUP 4 akan dilihat di sini, di akun sini, dia masuk ke untuk laporan apa. Kemudian kita pilih kolom indeksnya 2, karena dia ada di kolom 2. Kemudian kita lihat bentuk atau kriteria pencariannya, apakah exact match atau approximate match. Kita pilih exact, kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Nah, jadi aset lancar ini digunakan untuk laporan neraca. Ini bisa kita langsung copy ke bawah. Nah, di sini Anda lihat ya, bahwa ini untuk laporan laba rugi, ini laporan laba rugi, ini untuk neraca, dan ini untuk neraca. Baik, sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuat sheet laporan laba rugi. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini sudah saya siapkan laporan laba rugi yang saya copy dari transaksi sebelumnya. Baik, di sini mungkin kita sesuaikan ya. Kalau di sini ada digital store, saya ganti menjadi Budi RT MBG. Budi RT MBG.
Oke, laporan pendapatan atau profit loss periode mungkin triwulan 4 gitu ya, karena sudah masuk November misalnya 4. Mungkin kita bikin September sampai November, Desember misalnya. September sampai Desember misalnya. Kita anggap ini ya, Desember 2025. Di sini penjualannya sebesar, kita klik saja sama dengan, kemudian kita pilih ke dua ini penjualan ya, pemasukan usaha, kita enter, kita lebarkan. Tapi di sini nilainya minus. Jadi di sini kita kali dengan min 1 atau kita kasih tanda min ya untuk dia mempositifkan. Kemudian biaya penjualan itu kita lihat di trial balance tadi ada biaya operasional penjualan, biaya penjualan. Nah, ini kita klik di sini, kita pilih. Nah, jadi laba kotornya itu 1.450.000 dengan penjualan tadi, kemudian biaya penjualan, kemudian dikeluari dengan pengeluaran operasional yaitu listrik dan telepon tadi ya. Kalau di sini kita ganti listrik dan telepon dan listrik, Oke. Di sini kita sama dengan, kemudian kita balik kemari, kita lihat di sini biaya listrik dan telepon 500 ini. Kemudian gaji, kita lihat gaji ya, gaji kita lihat di trial balance, gaji itu biaya gaji ada 450. Nah, dari sini bisa kita tambahkan di sini F sama dengan D sama E, ditambah ini tambah ini ya. Oke. Nah, di sini laba secara operasional itu 500.000, kemudian pajak dianggap 11%, maka laba bersih itu sebesar 445.000. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan laporan laba rugi untuk perusahaan Budi RT MBG. Oke. Baik, setelah laporan laba rugi kita akan buat neraca. Ini di sini saya sudah siapkan bentuk neraca yang akan kita contoh ya, bentuknya ya. Di sini kita ganti juga, kita samakan saja dengan yang di sebelah. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik ini aja, enter. Oh, ini nggak bisa ya. Berarti kita copy saja ini, copy. Kemudian kita pindahkan kemari. Ini oke. Ini neraca. Ini kita ganti juga triwulan ini aja. Kita bikin juga, samakan saja. Nah, di sini kita lihat aset itu ada aset tetap dan aset lancar. Nah, aset tetap kita klik saja dari sini, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, kita lihat di trial balance-nya. Aset tetap kita apakah ada? Ada aset tetap, yaitu peralatan. Kita klik saja di sini. Aset tetap kita peralatan. Kemudian besarnya sebesar, kita klik di sini, nilainya 4 juta. Aset tetap kita hanya 1. Kita sini ya, 4. Di sini kita ganti saja formatnya, sini juga kita blok, control block ya, kita pilih accounting noun. Oke. Kemudian ada lagi aset tetap kita di trial balance? Tidak ada, hanya 1 ya, tetap 1. Jadi kita masukkan
ya 1, kemudian maka kita jumlahkan total of fixed asset. Kita bikin total aset tetap. Nah, itu jumlahnya sama dengan ya. Kita kasih bold. Kemudian aset lancar. Aset lancar itu ada beberapa, kita lihat ya. Yang pertama aset lancar kita itu ada, ini aset lancar ya. Aset lancar itu pertama kas, bank, kita bank. Kemudian apalagi, kemudian aset lancar kita kas, kemudian apalagi tetap kita perlengkapan. Nah, kemudian kita copy aja ini kan sama ini. Piutang usaha juga masuk ya, grand total ini ya. Kemudian jumlahnya itu kita sesuaikan. Bank Jabar tadi ada, Jabar tadi saldonya ada 29, kita masukkan nilai saldonya ya. Kemudian kas kita lihat ada 5. Baik, kita lanjutkan. Tadi di neraca sudah kita tulis ya. Ini semua nilai yang di sini itu nilai yang ada di saldo. Perlengkapan juga kita lihat. Berapa perlengkapan kita yang ada di trial balance? Perlengkapan itu ada 1 juta. Kemudian persediaan juga ada. Persediaan trial balance itu ada 1 juta. Nah, piutang usaha kita itu ada, kita lihat ya, piutang usaha kita itu ada 0, tidak ada, kosong, tidak ada. Kemudian ini sebenarnya persediaan ini biayanya. Nah, di sini kita tulis juga total aset lancar. Total aset lancar. Itu jumlahnya kita jumlahkan. Maka semuanya kita tambahkan ya 10 kita. Nah, di sini kita baik, kita lanjutkan. Di sini sepertinya ada yang tertinggal, yaitu pada aset tetap ini harusnya kita masukkan biaya sewa gedung ya. Kalau dari laporan laba dari trial balance tadi, sewa gedung, biaya sewa gedung itu masuk ke laporan laba rugi. Ini sepertinya ada kesalahan. Harusnya sewa gedung ini masuk kepada aset tetap, karena ini adalah gedung yang akan kita gunakan untuk operasional usaha kita. Jadi di sini sewa ini harusnya masuk ke neraca. Di sini ada kesalahan sedikit. Nah, ini neraca. Maka di trial balance juga akan keluar biaya sewa itu bagian dari neraca. Nah, di sini pada bagian neraca kita tambahkan di sini sewa gedung. Tambah sewa gedung. Ini ya. Biaya sewa gedung alat. Kemudian ini kita nanti ini nilainya sebesar di trial balance itu 2. Nah, jadi kita perbaiki di sini. Di sini hanya 4, berarti kita tambahkan ya. Di totalnya 6 juta.
Jadi ada 16.350. Selanjutnya kita akan masuk kepada pencatatan terhadap liabilitas atau utang. Pertama kita lihat liabilitas tetap itu kita ada di trial balance itu pada di liabilitas tetap yaitu di kredit Bank Jabar. Ya, kredit Bank Jabar ini mungkin kita itu nilainya sebesar yang ada di saldo itu 5 juta, kredit Bank Jabar 5.150. Oke, kemudian karena ini nilainya negatif ya, kita beri tanda negatif di depan biar nilainya positif. Kemudian liabilitas tetapnya hanya ini, maka kita jumlahkan di sini total aset tetap, kita copy saja di sini. Ini total liabilitas tetap. Liabilitas tetap itu sebesar ya 50. Kalau kita kasih bold sini, liabilitas ini liabilitas lancar ya, kita geser liabilitas lancar ya. Liabilitas lancar kita itu ada yang pertama, kita lihat di trial balance ya. Liabilitas lancar kita itu ada kredit alat acong, kemudian ada liabilitas lancar kita ada kredit Bogasari. Ada dua. Nilainya kita lihat di saldo. Real balance-nya itu kredit acong 3 juta. Di ini juga kita kasih tanda minus ya di depannya biar positif. Kemudian juga kredit Bogasari kita lihat di trial balance-nya itu ada 1 juta. Kita kasih tanda minus juga di depannya. Oke. Jadi kalau kita kembalikan di sini, kita tulis di sini ekuitas, maka mungkin kita geser kemari ya. Geser kemari. Kita total liabilitas lancar ya, ini tetapnya 2 kali sepertinya, kita ganti itu sebesar, kita jumlahkan ini ditambah nih itu jadinya juta. Kemudian kita kepada ekuitas di sini saja dulu. Ekuitas di sini ada ada satu, yaitu kita lihat di trial balance yang ada ekuitas itu di nih modal budi RT itu nilainya sebesar, kita lihat di trial balance itu 6.700.000 ya, karena nilainya minus kita kasih 700. Total ekuitas berarti total ekuitas itu 6. Total ekuitas kalau kita tulis ini ekuitas, oh ya satu lagi, karena apa namanya ekuitasnya tadi minus ya, kita tahu tadi bahwa ada selisih keuntungan yaitu modal ditahan. Modal ditahan, jadi hasil perhitungan laba rugi tadi itu merupakan modal ditahan. Di sini kita masukkan nilainya sebesar 500 ya, karena pajaknya belum kita keluarkan, sangat kelihatan. Nah, total ekuitas jadinya adalah hapus ya. Total ekuitas itu sebesar 500 ditambah 7.700 dan kita bold
Ini kita pindahkan kemari ya, biar rata. Kemudian, nah di sini kita tulis total aset. Aset itu adalah kita jumlahkan sebesar 10 ditambah 6. Jadi 16 juta 3. Di sini kita tulis total liabilitas dan equity. Nah, kita jumlahkan semuanya, itu tambah dan tambah. Nah, Anda lihat ya bahwa jumlahnya itu akan balance, sama. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Nah, sini kalau kita ingin buat lebih bagus lagi, Anda lihat ya. Jadi totalnya sama. Ini bisa kita kasih garis top up, top border, kemudian di sini kita garis right border, kalau kita view-nya grid-nya kita hilangin, nah kira-kira ya ini ya. Baik, sampai di sini kita sudah bisa menyelesaikan neraca. Demikianlah pembuatan laporan keuangan dengan